Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari mesin fresh konvensional. Dengan itu teman-teman semuanya dimohon untuk menyimak dengan baik. Silahkan dicatat apabila ada informasi-informasi penting yang berkaitan tentang mesin fresh konvensional. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan baik untuk menerima materi pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari mesin fresh konvensional. Tapi sebelum kita menginjak materi tersebut, saya akan menjelaskan beberapa informasi nih untuk pengantar teman-teman agar lebih memahami dari bagian-bagian mesin fresh konvensional. Ada yang tahu nggak sih apa itu mesin fresh? Oke, saya kasih tahu. Mesin fresh adalah mesin perkakas yang mempunyai gerak utama itu berputar dengan posisi spindle horizontal maupun vertikal ketika bekerja. Pisau fresh berputar dan benda kerja bergerak untuk melakukan langkah pemakanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Perbedaan dari mesin fresh konvensional dan mesin fresh CNC itu apa ya? Nah, mesin fresh konvensional dilakukan secara manual oleh operator secara langsung untuk mengerjakan benda kerjanya. Untuk prosesnya tetap menggunakan mesin, tapi operator harus memperhatikan kerja mesin dengan teliti. Sedangkan untuk mesin fresh CNC, proses penggerakan cutter dan meja potongnya ini dijalankan oleh sistem komputer. Ya, CNC itu sendiri kepanjangan dari Computer Numerical Control. Berarti segala proses pengerjaan diatur dan dikerjakan menggunakan program komputer yang sudah terintegrasi dengan komputer. Tentunya dari penjelasan itu teman-teman semuanya bisa membedakan nih, apa sih mesin fresh konvensional dan mesin fresh CNC. Paham ya? Mari kita lanjut. Selanjutnya ada fungsi dari mesin fresh. Mesin fresh dapat digunakan untuk membentuk berbagai macam bidang benda kerja atau komponen untuk bentuk umum. Di antaranya bidang rata, datar, miring, menyudut, siku, sejajar, alur lurus, miring, dan bentuk khusus segi-segi beraturan atau tidak beraturan masih banyak lainnya. Mesin fresh tersendiri itu dilihat dari posisi spindle-nya dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang tahu nggak? Nah, aku kasih tahu nih ya. Jadi mesin fresh itu dibagi dari 3 jenis. Yang pertama, ada mesin fresh vertikal atau tegak yang memiliki spindle pada posisinya tegak atau vertikal. Yang kedua, ada mesin fresh horizontal atau mendatar. Mesin fresh ini kedudukan arbornya dipasang pada spindle mesin dengan posisi mendatar. Dan yang ketiga, ada mesin fresh universal. Mesin fresh universal memiliki kedudukan arbor yang dapat dipasang pada spindle posisi mendatar maupun horizontal, dan juga dapat dipasang pada spindle posisi tegak atau vertikal. Nah, jadi mesin fresh 3 ini dilihat dari posisi spindle-nya. Dari penjelasan itu, semoga teman-teman paham membedakan jenis-jenis mesin fresh. Baik, langsung saja kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari mesin fresh konvensional. Yang pertama ada motor penggerak. Motor penggerak adalah salah satu bagian dari mesin fresh konvensional yang fungsinya mengubah energi listrik ke energi mekanik. Motor penggerak ini akan memberikan tenaga pada mesin fresh sehingga bisa bergerak dan bekerja. Dengan kata lain, bagian ini merupakan tenaga utama dari penggerak mesin fresh. Motor penggerak ini akan menggerakkan spindle utama mesin, gerakan otomatis saat melakukan feeding, dan juga sistem pendingin atau coolant. Yang selanjutnya ada milling head atau kepala mesin. Kepala mesin merupakan komponen dari bagian mesin fresh konvensional yang posisinya ada di bagian atas dari mesin fresh, terutama yang versi vertikal. Komponen ini terdiri dari motor penggerak, spindle, serta mekanisme pengendali yang lainnya. Pada bagian ini, kita bisa melakukan proses naik turun dari spindle
dan bisa diatur kemiringan dari spindle yang kita gunakan. Bagian dari mesin fresh konvensional yang selanjutnya adalah spindle mesin. Karena pada mesin fresh ini merupakan mesin fresh jenis vertikal, maka posisi spindle tentunya tegak lurus dengan meja mesin fresh. Spindle berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin fresh vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin fresh horizontal. Pada proses pengefreshan, motor penggerak akan menggerakkan spindle sehingga alat potong akan berputar. Selanjutnya ada lengan mesin. Lengan mesin berfungsi untuk menghubungkan kepala mesin dan badan mesin. Di bagian bawahnya terdapat alur yang ujungnya dipasangkan dengan bagian mesin paling atas. Ujung yang lainnya berfungsi sebagai tempat untuk mendukung arbor. Pada bagian ini bisa diatur maju mundurnya seberapa panjang lengan yang dibutuhkan untuk melakukan pengefresan. Bagian mesin fresh yang selanjutnya adalah meja mesin. Meja mesin ini memiliki bentuk persegi panjang yang terbuat dari bahan yang sangat kuat dan kokoh. Meja mesin posisinya ada di bagian atas saddle. Fungsi utama dari meja mesin adalah untuk mengikat suatu benda kerja saat proses pengefresan berlangsung. Meja ini bisa dikunci ke bagian saddle sehingga tidak akan bergetar ketika proses pengefresan sedang berjalan. Pada meja mesin fresh biasanya terdapat ragum yang digunakan untuk menjepit atau mencekam benda kerja dengan sangat kuat yang akan dikerjakan pada proses pengefresan. Tentunya ada 3 jenis ragum yang bisa kita gunakan pada proses pengefresan, yakni ragum biasa, ragum putar, dan ragum universal. Pemilihan jenis ragum yang digunakan untuk membantu dari proses pengefresan dipilih sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaannya. Bagian mesin fresh yang selanjutnya adalah dudukan meja atau saddle. Bagian mesin fresh berikut berada di antara meja dan lutut mesin fresh. Komponen ini berfungsi untuk membawa meja mesin fresh yang bisa digerakkan ke arah memanjang maupun melintang. Bagian mesin fresh yang selanjutnya ada lutut mesin. Komponen yang satu ini mempunyai 2 alur yang saling tegak lurus. Salah satunya dipasangkan dengan saddle, sedangkan yang lainnya dipasangkan dengan bagian kolom mesin. Lutut mesin fresh terbuat dari bahan besi cor, bisa digerakkan hanya secara vertikal. Di dalam komponen ini ada banyak roda gigi yang akan fungsinya mengatur gerakan terjadi gerak otomatis. Bagian mesin fresh yang selanjutnya yakni tombol-tombol kontrol. Dari yang kiri paling atas berfungsi untuk menyalakan lampu pada mesin fresh. Lalu di sebelahnya ada untuk menyalakan aliran dari sistem pendingin atau coolant. Untuk tombol warna hijau berfungsi untuk menyalakan spindle mesin. Disusul di sebelahnya ada tombol berwarna merah berfungsi untuk tombol emergency atau tombol darurat. Kemudian terdapat 2 tombol berwarna putih berfungsi untuk tombol otomatis baik ke arah atas maupun ke bawah. Bagian dari mesin fresh yang selanjutnya adalah eretan. Nah, eretan pada mesin fresh terdapat 3 macam nih. Yang pertama berfungsi untuk menggerakkan mesin arah melintang, yaitu sumbu Y. Yang kedua, eretan tersebut berfungsi untuk menggerakkan meja naik atau turun, biasa disebut dengan sumbu Z. Dan yang ketiga, eretan tersebut berfungsi untuk menggerakkan meja mesin arah memanjang, atau kita biasa menyebut dengan sumbu X. Kita bisa menggunakan eretan ini untuk menggerakkan benda kerja. Bagian yang selanjutnya adalah badan mesin. Badan mesin memiliki fungsi sebagai tempat kedudukan atau penopang berbagai bagian mesin. Misalnya lengan mesin, tuas, spindle, motor penggerak, dan lainnya. Badan mesin berdiri tegak dan kokoh karena badan mesin dipakai sebagai patokan dan rumah dari roda gigi. Selain dari itu, badan mesin juga dijadikan dudukan dari sumbu utama. Bahkan untuk jadi dudukan motor dari puli-pulinya itulah ditempatkan.
Bagian yang posisinya tegak mempunyai fungsi untuk mendukung gerak naik dan turunnya bagian lutut, sehingga meja dan saddle bisa bergerak ke bawah dan ke atas. Yang selanjutnya adalah base atau alas mesin. Alas mesin ini letaknya sama dengan namanya, yaitu alas yang berarti di bawah. Artinya bagian paling bawah dari mesin fresh. Alas ini berfungsi untuk menumpu seluruh beban yang ada pada mesin fresh, seperti berat mesin ditambah berat bahan yang dikerjakan, berat perlengkapan yang dipakai, serta berat dari alas itu sendiri. Pada alas mesin dibuat rongga sebagai bak penampung, yaitu untuk menampung cairan pendingin atau yang disebut dengan coolant. Dan terdapat pompa air untuk mengalirkan cairan pendingin kepada cutter dan benda kerja. Juga dipasang pada alas untuk membuat sirkulasi air pendingin itu tadi. Itu tadi bagian-bagian dari mesin fresh konvensional yang terdapat di SMK Warga. Semoga teman-teman semuanya bisa memperhatikan dari bagian-bagian mesin fresh. Biar apa? Biar teman-teman semuanya tahu, oh ini bagian mesin yang pada mesin fresh yang dijadikan sebagai praktik di lab teknik pemesinan. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran dari saya mengenai bagian-bagian dari mesin fresh konvensional. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, bisa ditanyakan langsung kepada saya, menemui saya. Semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.